Halo minasan, assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Miss Oliver. Hari ini kita akan membahas materi selanjutnya. Oke. Pertama. Oke. Hari ini kita akan membahas materi turunan. Jadi di sini kita akan mulai dengan garis singgung. Gagasan Euclides tentang garis singgung sebagai garis yang menyentuh suatu kurva hanya pada satu titik, benar untuk lingkaran pada gambar 1. Ini gambarnya ya, teman-teman. Lalu, tetapi sama sekali tidak memuaskan untuk kebanyakan kurva lain. Ini seperti gambar di gambar 2 ini ya. Di gambar yang kedua, gagasan bahwa garis singgung pada suatu kurva di P sebagai garis yang paling baik mengaproksimasi kurva dekat P adalah lebih baik, tetapi masih tetap agak samar untuk kecermatan matematis. Konsep limit menyediakan suatu cara untuk memperoleh deskripsi terbaik. Misalkan, P adalah sebuah titik pada suatu kurva, misalkan Q adalah suatu titik berdekatan yang dapat dipindah-pindah pada kurva tersebut. Pada garis yang melalui P dan Q disebut garis sekan atau tali busur, dan garis singgung atau garis tangan di P adalah posisi pembatas jika ada dari garis sekan itu bila Q bergerak ke arah P di sepanjang kurva. Di gambarnya ya teman-teman, dari P ke Q ke Q, ini garis sekan, ini garis singgung. Selanjutnya, misalkan kurva tersebut adalah grafik dari persamaan Y sama dengan Fx. Maka, P mempunyai koordinat C, Fc. Titik di Q didekatkan mempunyai koordinat C plus H, Fc plus H. Dan tali busur yang melalui P dan Q mempunyai kemiringan M sekan yang diberikan oleh seperti gambar di sini. Ini gambar 4 ya. Ini ada M sekan sama dengan Fc. Fc plus H dikurang Fc per H. Ini hasil dari penjabaran ini. Selanjutnya, dengan menggunakan konsep limit yang telah kita bahas di bab sebelumnya, kita sudah membahas konsep limit kan sebelumnya. Sekarang, kita dapat memberikan definisi resmi tentang garis singgung. Ini ada sebuah definisi garis singgung pada kurva Q sama dengan Fx di titik P, C, Fc adalah garis yang melalui P dengan kemirikan M tan G sama dengan limit H mendekati 0, M sekan sama dengan limit H mendekati 0, Fc plus H min Fc per H. Asalkan bahwa limit ini ada dan bukan tak hingga atau minus tak hingga. Di sini ada contoh soal. Carilah kemiringan dari garis singgung pada kurva Fx sama dengan x kuadrat di titik 2,4. Penyelesaiannya, garis yang kemiringannya kita cari diperlihatkan di sini ya teman-teman ya. Di sini ada Y sama dengan x kuadrat, di sini titik 2,4. Jadi, terlihat jelas bahwa garis tersebut mempunyai kemiringan positif yang besar. Jadi, untuk penyelesaiannya seperti tadi ya, kita menggunakan rumus di sini, limit H mendekati 0, Fc plus H dikurang Fc per H. Jadi, kita masukkan rumusnya ya. M tan sama dengan limit H mendekati 0, F 2 ditambah H min F dikali 2 per H. Kenapa di sini 2? Karena X. Karena dia C. Jadi C itu kan 2. C-nya 2 di sini ya. Di sini. Ini C-nya 2 ini. Nah, lalu di sini kita kuadratkan. Jadi untuk F dalam kurung H kan di sini X kuadrat. Jadi kan tadi kan Fx itu kan sama dengan Fc. Maka kita masukkan ke sini, makanya hasilnya seperti itu. Dikuadratkan karena masuk ke rumus ini, karena Fx sama dengan X kuadrat. Ini kan hitungannya Fx. Hanya saja di dalamnya ini bukan X melainkan sebuah 2 plus H. Di sini juga 2, makanya kita kuadratkan juga. Nah, habis itu kita kuadratkan, dapatlah limit H mendekati 0, 4 ditambah 4H ditambah H kuadrat min 4
per H. Kita ringkas sedikit, 4 dikurang 4, 0, tinggal 4H ditambah H kuadrat. Kita ringkas saja, jadi limit H mendekati 0, H dikali 4 ditambah H per H. Karena di sini ada H yang sama, kita coret saja. Jadi tinggal 4 ditambah H. Karena H mendekati 0, maka hasilnya 4. Nah, ini ada contoh lain ya. Hampir sama juga seperti tadi, kita tinggal masukkan saja ke rumusnya ya. Selanjutnya, ini masih contoh soal. Ini contoh soal yang lanjutannya. Ini masih pembahasan yang di atasnya ya. Selanjutnya, kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat. Jika kita mengendarai mobil dari sebuah kota ke kota lain yang bergerak 80 km selama 2 jam, maka kecepatan rata-rata kita adalah 40 km per jam. Kecepatan rata-rata adalah jarak dari posisi pertama ke posisi kedua dibagi dengan waktu tempuh. Tetapi selama perjalanan penunjuk laju atau speedometer sering tidak menunjukkan angka 40. Pada saat berangkat menuju ke 0, kadang kala naik sampai setinggi 57. Akhirnya turun ke 0 lagi. Jadi, apa yang diukur oleh penunjuk laju jelas tidak menunjukkan kecepatan rata-rata. Sebuah contoh yang lebih persis yaitu sebuah benda P yang jatuh dalam ruang hampa udara. Percobaan menunjukkan bahwa apabila mulai dari keadaan diam, maka P terjatuh sejauh 16 T kuadrat kaki dalam T detik. Jadi, benda jatuh sejauh 16 kaki dalam detik pertama dan 64 kaki selama 2 detik pertama. Ini terlihat di sini ya. Jadi ini ke 6 detik pertama ada 16, lalu detik keduanya ke 64. Jelaslah P terjatuh semakin cepat dengan berlalunya waktu. Di sini gambar 9 ini ya. Makin lama dia makin cepat, makin tinggi kecepatannya. Memperlihatkan jarak tempuh pada sumbu tegak sebagai fungsi waktu pada sumbu mendatar. Selama detik kedua, yakni dalam interval waktu mulai T sama dengan 1 sampai T sama dengan 2, P jatuh sejauh 64 dikurang 16 sama dengan 48 kaki. Kecepatan rata-ratanya adalah 64 dikurang 16 per 2 dikurang 1 sama dengan 48 kaki per detik. Selama interval waktu dari T sama dengan 1 sampai T sama dengan 1,5, benda jatuh sejauh 16 kali 1,5 kuadrat dikurang 16 menghasilkan 20 kaki. Kecepatan rata-ratanya adalah 16 dikali 1,5 kuadrat dikurang 16 per 1,5 dikurang 1, jadi 20 per 0,5, jadi hasilnya 40 kaki per detik. Demikian pula pada interval waktu T sama dengan 1 sampai T sama dengan 1,1 dan T sama dengan 1 sampai T sama dengan 1,01, kita hitung kecepatan rata-ratanya masing-masing adalah 33,6 kaki per detik dan 32,16 kaki per detik. Apa yang telah kita lakukan adalah menghitung kecepatan rata-rata interval waktu yang semakin singkat, masing-masing mulai pada T sama dengan 1. Semakin pendek interval waktu, semakin baik kita mengaproksimasi kecepatan sesaat pada saat T sama dengan 1 dengan memperlihatkan bilangan-bilangan 48, 40, 33,6, dan 32,16. Kita boleh jadi menerka bahwa 32 feet per detik adalah kecepatan sesaatnya. Tetapi, marilah kita lebih bersih misalkan bahwa sebuah P bergerak di sepanjang garis koordinat sehingga posisinya pada saat T diberikan oleh S sama dengan FT. Pada saat C, benda berada di FC. Pada saat yang berdekatan T plus H, benda berada di FC plus H. Ini di sini ya, di gambar 10. Jadi kecepatan rata-rata pada interval ini adalah FC plus H min FC per H. Selanjutnya, definisi kecepatan sesaat. Jika bergerak di sepanjang garis koordinat dengan fungsi Ft, maka kecepatan sesaat pada C adalah V sama dengan limit H mendekati 0, V rata-rata sama dengan limit H mendekati 0, Fc plus H min Fc per H, asalkan limit tidak
tak hingga ataupun negatif tak hingga. Oke, ini masih pembahasan yang atas ya. Oke, ini ada contoh soal. Ini sama saja seperti sebelumnya ya. Kita tinggal masukkan saja beberapa rumusnya ya teman-teman ya. Contoh 5, contoh 6. Laju perubahan. Kecepatan adalah satu dari sekian banyak laju perubahan yang sangat penting dalam kuliah ini. Kecepatan adalah laju perubahan jarak terhadap waktu. Laju perubahan lain yang penting bagi kita adalah kepadatan atau densitas suatu kawat laju perubahan massa terhadap jarak. Pendapatan marginal atau laju perubahan pendapatan terhadap beberapa jenis produk dan arus listrik. Laju perubahan muatan listrik terhadap waktu. Laju-laju ini dan banyak lagi yang lainnya dibahas dalam soal-soal dalam masing-masing kasus. Kita harus membedakan antara laju perubahan rata-rata pada suatu interval dan laju perubahan sesaat pada suatu titik. Istilah laju perubahan tanpa keterangan apa-apa dan bermakna laju perubahan sesaat. Oke, di sini ada beberapa soal ya yang mungkin teman-teman bisa kerjakan untuk lebih memahami tentang materi di atas ya. Ada sekitar 30-30an soal yang bisa teman-teman kerjakan untuk lebih memahami materi di atas. Oke, terima kasih teman-teman telah menyimak materi saya pada hari ini. Sayonara.